Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak APT Diki Jailani M.Fam, Bapak Reza Pratama, Sarjana Farmasi M.Fam, beserta Ibu APT Sifa Salsabila. Pada hari ini, kelompok 4G1 akan mempresentasikan judul tentang dispersi padat garam AMOF selesosi peningkatan kinerja biofarmasi dan stabilitas fisik. Pada anggota kelompok 4 ini terdiri dari Winda Agustina dengan NIM 251 FF01003, Krisya Meila dengan NIM 251 FF01007, Yalia Nasrah 251 FF01009, Santika Eka dengan NIM 251 FF01012, dan Raisya Silviani dengan NIM 251 FF01015. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri untuk menyampaikan materi presentasinya. Pada pemateri pertama, waktu dan tempat, saya persilahkan. Jadi di sini kita bahas terlebih dahulu masalah utamanya. Select Octave ini termasuk NSAID yang masuk BCS kelas 2. Artinya dia punya permeabilitas yang bagus, gampang menembus membran, tapi kelarutan di air itu rendah. Nah, karena kelarutannya rendah, ini membuat laju disolusinya jadi lambat. Otomatis penyerapan obatnya di tubuh juga jadi terbatas. Akibatnya efektivitas terapinya tidak bisa maksimal walaupun obat sendiri sebenarnya paten. Maka dari itu, untuk mengatasi ini dikembangkan sistem yang namanya Amorphous Salt Solid Dispersion atau ASSD. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kelarutan, laju disolusi, bioavailabilitas, sekaligus stabilitas fisik dari sel koksipnya secara signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini, yaitu bahan penelitian yang digunakan terdiri dari Selexokib sebagai zat aktif. Selexokib merupakan obat BCS kelas 2, artinya obat ini memiliki kelarutan yang rendah tetapi permeabilitasnya tinggi. Kemudian digunakan soluplus sebagai polimer pembawa untuk membantu meningkatkan kelarutan Selexokib. Selain itu, ditambahkan garam natrium dan kalium sebagai komponen utama dalam pembentukan Amorphous Salt Solid Dispersion atau ASSD. Untuk metode pembuatannya, formulasi ASSD dibuat menggunakan metode spray drying. Setelah diformulasikan berhasil dibuat, dilakukan karakterisasi menggunakan beberapa instrumen, yaitu DSC untuk melihat sifat termalnya, PXRD untuk mengetahui apakah bentuknya amorf atau kristal, kemudian Raman dan NMR untuk menganalisis struktur serta interaksi molekul. Selanjutnya dilakukan beberapa pengujian, yaitu uji kelarutan untuk mengetahui peningkatan kelarutan obat, uji disolusi untuk melihat untuk melihat kecepatan pelepasan obat, uji stabilitas fisik secara 352 hari untuk mengetahui kestabilan formulasi, serta uji farmakokinetik secara in vivo untuk mengevaluasi penyerapan obat di dalam tubuh. Jadi, metode penelitian ini meliputi tahap pemilihan bahan, pembuatan formulasi, karakterisasi, hingga evaluasi pewarna formulasi. Baik, pada hasil penelitian, grafik pertama terlihat bahwa formulasi Amorphous Solid Dispersion atau ASSD memiliki pelepasan obat yang lebih cepat dibandingkan Amorphous Solid Dispersion maupun Selexokib dalam bentuk kristal.
Formulasi yang menggunakan garam natrium memberikan hasil terbaik, yaitu pelepasan obat lebih dari 90% dalam waktu 15 menit. Jadi menunjukkan bahwa perubahan selesosib menjadi bentuk amor dan pembentukan garam membuat obat lebih mudah larut dalam media. Karena kelarutannya meningkat, obat juga lebih cepat terlepas sehingga pelarutan menjadi lebih baik dibandingkan formulasi yang lainnya. Kemudian pada grafik kedua terlihat bahwa kadar selesosib dalam darah paling tinggi diperoleh dari formulasi ASSD dengan garam natrium. Artinya, jadi semakin baik kelarutan dan pelepasan obatnya, maka semakin banyak obat yang dapat diserap oleh tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi tersebut mampu meningkatkan bioavailabilitas selesosib. Next. Kemudian pada hasil diferensial scanning kalorimetri, formulasi ASSD memiliki suhu transisi kaca yang lebih tinggi dibandingkan formulasi yang lainnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bentuk amorf yang dihasilkan lebih stabil sehingga tidak mudah kembali menjadi bentuk kristal selama proses penyimpanannya. Selanjutnya, hasil powder X-ray diffraction menunjukkan bahwa puncak-puncak kristal pada selesosib sudah menghilang dan berubah menjadi pola halo. Hal ini menunjukkan bahwa selesosib berhasil diubah menjadi bentuk amorf. Bentuk amorf memiliki energi yang lebih tinggi sehingga lebih mudah larut dibandingkan bentuk kristalnya. Pada pemateri selanjutnya silahkan. Nah, dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa kelarutan selekosib itu meningkat sampai 332 kali lipat dibandingkan bentuk kristal murninya. Lalu untuk pelepasan obatnya, sistem ISSD ini bisa capai pelepasan lebih dari 90%, cuma dalam waktu 15 menit, jauh lebih cepat dibanding sediaan konvensional biasa. Selain itu, dari uji farmakokinetik in vivo, bioavailabilitas oralnya juga meningkat sampai 9,8 kali lipat. Dan yang menarik, stabilitas fisik bentuk amorfnya ini tetap terjaga sampai 352 hari, walaupun disimpan di kondisi dipercepat. Jadi bisa dibilang dari segi kelarutan, kecepatan pelepasan, bioavailabilitas, sampai stabilitas jangka panjang, sistem ASSD ini hasilnya konsisten bagus untuk semua. Pada tahap pertama, selekosib diubah menjadi bentuk amorf. Bentuk ini memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan bentuk kristal, sehingga obat lebih mudah berinteraksi dengan air. Karena interaksi antara obat dan pelarut semakin baik, kelarutan selekosib meningkat sangat besar, yaitu 332 kali lipat dibandingkan bentuk kristalnya. Tahap berikutnya adalah pembentukan garam natrium atau kalium selekosib. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kelarutan sekaligus membantu menjaga bentuk amorf tetap stabil. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pengujian seperti nilai Tg yang meningkat pada DSC, kemudian pada Raman terlihat hilangnya puncak SO2, dan pada NMR terlihat hilangnya proton SO2 NH2. Semua hasil ini menunjukkan bahwa pembentukan garam berhasil. Selanjutnya digunakan soluplus sebagai polimer matriks. Fungsinya adalah mencegah bentuk kristal dan menjaga obat tetap berada dalam kondisi supersaturasi. Saat proses disolusi dengan kondisi tersebut, pelepasan obat bisa mencapai lebih dari
90%. Hanya dalam waktu 15 menit dan biopabilitasnya juga meningkat hingga 9,8 kali lipat. Jadi dari ketiga tahapan tersebut dapat dilihat bahwa perubahan ke bentuk amorf, pembentukan garam, dan penggunaan solubus saling mendukung dalam meningkatkan kelarutan, mempercepat disolusi, serta meningkatkan biopabilitas sel toksin. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa amorphous salt solid dispersion atau ASSD efektif meningkatkan kelarutan, laju disolusi, bioavailabilitas, dan stabilitas fisik selesokim. Oleh karena itu, metode ini berpotensi menjadi strategi formulasi untuk meningkatkan efektivitas obat dengan kelarutan rendah. Baik, terima kasih atas penyampaiannya pada presentator. Demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.